Nah, jadi apa itu saham? Saham adalah lembaran bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan. Sebagai contohnya nih, perusahaan Gudang Garam, dia ini salah satu perusahaan TBK. Kita gambar saja semua kegiatan usahanya dalam satu gedung ini, 100% dari gedung ini, kemudian dipicahin jadi 100 lembaran kertas yang seakan-akan mewakili kepemilikan dari perusahaan tersebut. Jadi kalau kita mempunyai satu lembaran tersebut, artinya kita punya 1% bagian dari perusahaan ini, meskipun kenyataannya satu perusahaan itu bisa dibagi menjadi miliaran saham. Gudang Garam sendiri dipecah menjadi 1,9 miliaran lembaran saham. Nah, namun bagian kita yang satu lembar 1% tadi bisa membuat kita mempunyai kerangka pikir yang bagus untuk mengerti apa itu saham. Bentuknya kan lembaran nih. Dulu memang ada fisiknya lembaran asli, tapi sejak zaman digital, lembaran saham itu bentuknya jadi elektronik. Nah, sekarang udah jelaskan buktinya apa kita mempunyai perusahaan tersebut. Buktinya adalah si lembaran saham tadi. Berbicara tentang lembaran, satuan yang dipakai di saham adalah lot, dan satu lot adalah 100 lembar. Jadi kita jangan heran kalau ada istilah lot nanti. Terus minimal seseorang itu beli saham adalah satu lot alias 100 lembar. Dibuat gambaran dikit nih. Kalau kita ketik di Google harga saham Bank BRI, nah akan muncul 3110. Artinya 3110 adalah harga per lembar dari saham Bank BRI. Berarti untuk beli satu lot Bank BRI kita cuma mengeluarkan uang 3110 karena tadi satu lot itu 100 lembar dan kita statusnya adalah sudah menjadi pemilik Bank BRI meskipun hanya satu lot. Indeks harga saham, bentuk informasi historis yang dipandang sangat tepat untuk menggambarkan pergerakan harga saham di masa lalu adalah suatu indeks harga saham yang memberikan deskripsi harga-harga saham pada suatu saat tertentu maupun dalam periodisasi tertentu pula. Indeks harga saham tersebut merupakan catatan terhadap perubahan-perubahan maupun pergerakan harga saham sejak mulai pertama kali beredar sampai pada suatu saat tertentu. Bentuk penyajian indeks saham berdasarkan satuan angka dasar yang telah disepakati. Metodologi pencatatan dan penyajian informasi berdasarkan angka indeks tersebut dapat dikembangkan dengan berbagai variasi sesuai dengan tujuannya masing-masing. Dalam kerangka itulah dikenal indeks harga saham sejenis, indeks harga saham individual, indeks harga saham gabungan, dan lain-lainnya. Berbagai penyajian informasi indeks tersebut bersifat spesifik agar investor dapat memanfaatkannya dalam strategi investasi di bursa saham. Jenis-jenis indeks harga saham. Yang pertama ada indeks harga saham individual, yang kedua indeks harga saham gabungan yang terdiri dari seluruh saham, kelompok saham, dan jenis usaha. Yang ketiga ada indeks Kompas 100, yang keempat ada indeks bisnis 27, yang kelima ada indeks Pevindo 25, yang keenam ada indeks Sri Kehati, yang ketujuh ada indeks papan utama, dan kedelapan ada indeks papan pengembangan. Indeks harga saham individual pada mulanya hanya merupakan indeks harga saham individual yang mengingatkan jumlah emiten yang mencatatkan sahamnya di bursa yang masih relatif sedikit. Indeks ini pertama kalinya ditentukan sebesar 100% dengan dasar harga pertama adalah harga perdana, yang dimana rumusnya untuk menghitung individual saham SI sama dengan PS per PBS dikali 100%. Yang kedua ada indeks harga saham gabungan, yaitu indeks harga saham gabungan yaitu
Saham yang menggambarkan suatu rangkaian informasi historis mengenal pergerakan harga saham gabungan seluruh saham sampai pada tanggal tertentu. Indeks harga saham gabungan seluruh saham adalah suatu nilai yang digunakan untuk mengukur kinerja gabungan seluruh saham yang tercatat di suatu bursa efek. Maksud dari gabungan seluruh saham ini adalah kinerja saham yang dimasukkan dalam perhitungan seluruh saham yang tercatat di bursa efek. Indeks harga saham kelompok menggambarkan suatu rangkaian informasi historis yang mengenai pergerakan harga saham kelompok suatu saham sampai pada tanggal tertentu. Indeks harga saham gabungan kelompok saham di Indonesia ada dua, yaitu indeks LQ45 dengan likuiditas tinggi yang seleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Selain penilaian atas likuiditas, seleksi atas saham-saham tersebut mempertimbangkan kapitalisasi pasar. Bursa efek secara rutin memantau perkembangan kinerja komponen saham yang masuk dalam hitungan indeks LQ45 ini. Pergantian saham akan dilakukan setiap 6 bulan sekali. Apabila terdapat saham yang tidak memenuhi kriteria seleksi indeks LQ45, maka saham tersebut dikeluarkan dari perhitungan indeks dan diganti dengan saham lain yang memenuhi kriterianya. Yang kedua ada Jakarta Islamic Index. Dalam rangka mengembangkan pasar modal syariah, PT Bursa Efek Jakarta bersama dengan PT Dana Reksa Investment Management telah meluncurkan indeks saham yang dibuat berdasarkan syariah Islam, yaitu Jakarta Islamic Index. Jakarta Islamic Index terdiri dari 30 saham yang dipilih dari saham-saham yang sesuai dengan syariah Islam. Penentu kriteria pemilihan saham dalam Jakarta Islamic Index melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT Dana Reksa Investment Management. Jakarta Islamic Index dimaksudkan untuk digunakan sebagai tolak ukur benchmark untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham yang berbasis syariah. Perhitungan indeks harga saham gabungan dibagi menjadi dua. Pertama, metode rata-rata atau average method. Kedua, metode rata-rata tertimbang atau weighted average method. Metode rata-rata atau average method. Pada metode ini, harga pasar saham-saham yang dimasukkan dalam perhitungan indeks tersebut dijumlah kemudian dibagi dengan suatu faktor pembagi tertentu. Rumus indeks harga saham gabungan dengan metode rata-rata adalah ini IHSG sama dengan indeks harga saham gabungan sama dengan harga pasar saham sama dengan suatu nilai pembagi, merupakan suatu faktor nilai pembagi di mana faktor pembagi ini harus dapat beradaptasi terhadap perubahan harga saham teoritis karena ada aksi emiten seperti right issue, dividen saham bonus dan sebagainya. Seperti pada perhitungan indeks yang lain, IHSG ditentukan hari dasar untuk perhitungan indeks. Pada hari dasar, harga dasar sama dengan harga pasar sehingga indeksnya adalah 100%. Kedua, metode rata-rata tertimbang atau weighted average method. Pada metode ini, dalam perhitungan indeks menambahkan pembobotan di samping harga pasar saham dan harga dasar saham. Ada dua ahli yang mengemukakan metode ini, yaitu 1. Metode PASC. Rumus PASC adalah IHSG, indeks harga saham gabungan, sama dengan harga pasar saham, sama dengan jumlah harga yang dikeluarkan atau outstanding shares, sama dengan suatu dasar saham. Dalam rumus di atas, X adalah jumlah nilai kapitalisasi pasar atau market capitalization seluruh saham yang tergabung dalam indeks yang bersangkutan, sedangkan X merupakan jumlah seluruh nilai dasar dari saham-saham yang bergabung dalam indeks yang bersangkutan. Jadi rumus PASC ini membandingkan kapitalisasi pasar seluruh saham dengan nilai dasar seluruh saham yang tergantung dalam suatu indeks. Jadi makin besar kapitalisasi suatu saham, maka akan memberikan pengaruh yang sangat besar jika terjadi perubahan harga pada saham yang bersangkutan. 2. Metode Last Payers. Rumus Last Payers
adalah IHSG sama dengan indeks harga saham gabungan sama dengan harga pasar saham sama dengan jumlah saham yang dikeluarkan pada hari dasar sama dengan suatu dasar saham. Pada metode last price di atas jumlah saham yang dikeluarkan pada hari dasar dan tidak bisa berubah selamanya walaupun ada pengeluaran saham baru. Sedangkan pasce menggunakan jumlah saham yang berubah jika ada pengeluaran saham baru. Adapun di sini pertama metode Drobis, menurut Drobis rata-rata dari kedua tersebut merupakan pendekatan yang terbaik. IHSG sama dengan IHSG pasti tambah IHSG loser per 2. Rumus Irving Fisher, IHSG sama dengan akar IHSG pasti tambah IHSG last price. Selanjutnya penyesuaian harga dasar. Salah satu faktor yang harus dihitung dalam melakukan indeks adalah harga teoritis saham. Misalnya saham ABC melakukan split saham dengan rasio 1:1 atau satu saham lama mendapat satu saham baru. Bila harga saham pada hari terakhir sebelum split adalah Rp2.000, maka harga teoritis saham pada hari bursa berikutnya Rp1.000. Uraian tersebut menjelaskan perhitungan teoritis terhadap perubahan harga dasar saham tersebut sebagai akibat adanya pergerakan saham. Perhitungan harga teoritis dan penyesuaian nilai dasar. Split saham atau stock split. Pemecahan saham atau stock split merupakan suatu aksi emiten di mana dilakukan pemecahan nilai nominal saham menjadi nilai nominal yang lebih kecil. Proses pemecahan saham atau stock split ini dengan cara menukarkan saham dengan nilai nominal lama yang dimiliki dengan saham baru dengan nominal baru. Perhitungan split saham dari nominal A menjadi nilai nominal B sebagai berikut. HT sama dengan H per N. HT harga teoritis, H harga akhir saham dengan nilai nominal lama, N nilai nominal lama per nilai nominal baru sama dengan atau disebut A per B faktor split. Penyesuaian jumlah saham akibat split saham sehingga nilai nominal saham berubah dari rupiah A menjadi rupiah B. C sama dengan T kali N, yang dimana C jumlah saham setelah split, T jumlah saham sebelum split, N faktor split. Penyesuaian nilai dasar karena adanya split, NDB sama dengan NPS tambah HX kali C kali NDS per NPS. NDB nilai dasar baru, NPS nilai pasar sebelumnya, HX selisih antara harga teoritis dengan harga pembulatannya. C jumlah saham setelah split, NDS nilai dasar sebelumnya. Saham bonus. Saham bonus atau bonus series merupakan saham-saham baru yang dikeluarkan oleh perseroan untuk para pemegang saham lama. Saham bonus ini berasal dari agio saham, yaitu selisih antara harga penawaran umum saham dengan nilai nominal. Saham bonus yang dikeluarkan oleh emiten akan menyebabkan penurunan presentasi kepemilikan saham atau dilusi sebanding dengan rasio saham bonus. Perhitungan harga teoritis saham yang diakibatkan pembagian saham dividen atau bonus dengan rasio P banding Q. Sejumlah P saham lama mendapat Q saham baru. HT sama dengan P per P kali X kali HAC. HAC harga saham pada saat sub, P jumlah saham lama, Q saham baru. Penyesuaian jumlah saham akibat saham bonus atau dividen dengan rasio P banding Q adalah sebagai berikut. D sama dengan P tambah Q per P. D jumlah saham setelah pembagian saham bonus atau dividen, U jumlah saham sebelum split. NDB sama dengan NPS tambah HX kali D per NPS kali NDS. NDB nilai dasar baru, NPS nilai pasar sebelumnya, HX selisih antara harga teoritis dengan harga pembulatannya, D jumlah saham setelah penerbitan saham bonus atau dividen, NDS nilai dasar sebelumnya. Penawaran terbatas atau right issue. Right issue adalah kegiatan penawaran umum terbatas kepada pemegang saham lama dalam rangka penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu. Penawaran umum berarti memberikan tawaran kepada publik untuk membeli saham, sedangkan makna terbatas adalah bahwa penawaran umum
ditujukan kepada pemegang saham lama. Setiap satu bukti right yang diterima, satu pemegang saham berhak untuk membeli satu saham baru seharga exercise price yang ditentukan. Perhitungan harga teoritis saham yang diakibatkan oleh penawaran terbatas dengan rasio R banding S. Sejumlah saham lama mendapat hak membeli sejumlah S saham baru dan harga pelaksanaan HP, yang dimana rumusnya HT sama dengan R kali HC tambah X kali HP per R kali S, yang dimana HAC harga pada saat cum, HP harga pelaksanaan H exercise price, yaitu harga yang telah ditetapkan emiten untuk membeli satu saham baru. Company listing, partial listing, penukaran obligasi, dan penukaran waran. Ini merupakan kegiatan yang secara otomatis meningkatkan jumlah saham diterbitkan. Kemudian, agar saham-saham tersebut dapat diperdagangkan di pasar sekunder, maka dapat ditempuh dua cara, yaitu satu, partial listing, yaitu pencatatan sebagian saham milik pemegang saham lama di bursa sehingga dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Yang kedua, company listing, yaitu pencatatan seluruh saham milik pemegang saham lama di bursa sehingga dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Penukaran obligasi, obligasi yang dapat ditukarkan dengan saham baik saham penerbit atau saham lain yang dimiliki oleh penerbit obligasi. Waran, yaitu suatu jenis opsi yang sifatnya jangka panjang yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk membeli saham biasa atas nama dengan harga yang ditentukan di dalam waran. Penyesuaian jumlah saham akibat company listing, partial listing, penukaran obligasi, dan penukaran waran adalah sama.